Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, syiarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Baik, spesial di program Nutrisi Keluarga ya pada karya untuk edisi di hari Sabtu 2 Safar 1445 Hijriah atau juga bertepatan di 19 Agustus 2023. Dan bersama saya Aini Jana yang 1 jam ke depan akan bersama Anda di Nutrisi Keluarga, dan tentunya kita dengan tema pada pagi hari ini ya, yaitu diversifikasi produk pangan berbasis susu sapi. Nanti kita akan berbincang, berdiskusi juga dengan Dr. Insinyur Yudi Rinanto MP ya, ini selaku dosen pendidikan biologi FKIP Peer Group PPK DK LP PMUNS. Dan tentunya semoga kabar sehat untuk semua pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Dan pendengar juga bisa menyaksikan siaran langsung ini ya di YouTube maupun Facebook di 102,2 Persada FM tentunya. Dan jika mau bertanya-tanya bisa di chat di kolom komentar ataupun WhatsApp kami ya di 081 393 809 ribu. Baik, kita sudah terhubung dengan Bapak Dr. Yudi Rinanto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aini Jannah. Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak Yudi? Alhamdulillah, baik-baik, Mbak Aini. Alhamdulillah baik-baik ya. Nah, ini sedikit masih asing ini ya, temanya diversifikasi produk pangan berbasis susu sapi ini ya Bapak Yudi ya. Ini bisa dijelaskan dulu apa itu diversifikasi produk pangan? Ya baik Mbak Aini, tapi sebelumnya boleh saya memperkenalkan diri dulu? Oh, boleh sekali Bapak. Ya, mohon maaf izin, saya ini pengajar dosen di FKIP Biologi atau di Biologi UNS. Kali itu saya juga berada di pusat studi yang namanya tadi PPKDK, waktu angel tadi ya Mbak ini. Iya, PPKDK. PPKDK itu Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan. Nah, kebetulan di pusat studi ini banyak divisinya ya, banyak pakar-pakar berkumpul di situ. Nah, dari berbagai disiplin ilmu. Nah, kemarin saya dijawil, bisa nggak Pak Yudi ngisi di Nutrisi Keluarga Persada FM? Wah, tentang apa ini? Ya, sejauh saya bisa sharing pengalaman yang saya punya, ya monggo, saya bilang begitu toh. Dan ketemulah tema itu. Meskipun Mbak Aini, sebenarnya saya bukan pakar di bidang itu. Saya adalah orang pertanian atau bidang tanaman, hanya berkegiatan atau pernah berkegiatan terkait dengan diversifikasi produk susu sapi itu tadi. Nah, kemudian kembali pada pertanyaan Mbak Aini, apa itu toh diversifikasi itu? Kan itu tadi? Iya. Nah, jawabannya singkat. Diversifikasi itu adalah keanekaragaman produk pangan gitu ya, tetapi menggunakan hasil olahan basisnya itu susu sapi. Itu ini. Jadi keanekaragaman bahan pangan yang diolah menggunakan bahan bakunya susu sapi. Bukan yang lainnya, ada susu kambing, susu kuda gitu ya. Itu susu sapi. Begitu. Iya, baik. Tadi di keanekaragaman bahan pangan ya berbasisnya susu sapi. Nah, ini apa saja faktor yang mempengaruhi dari ini proses diversifikasi pangan ini, Bapak Yudi? Banyak hal ya, tergantung kepada jenis produk yang akan kita olah, Mbak Aini. Iya. Nah, yang pernah saya lakukan
mengolah susu sapi menjadi yogurt. Tahu ya yogurt ya, yang sudah familiar mungkin ya, karena di pasaran sudah banyak dijual tentang yogurt itu. Kemudian ada kopi, bisa dengan membuat menjadi kerupuk susu ya. Kemudian bisa menjadi candy gitu ya. Itu jadi faktor yang mempengaruhi ya tergantung pada bahan produk yang akan kita olah, Mbak Aini. Tentu akan berbeda antara kita membuat yogurt dengan membuat produk pupuk misalkan gitu ya. Tuh. Begitu. Jadi faktor-faktor yang harus dieliminasi atau diperhatikan untuk supaya produk pangan ini aman juga akan berbeda. Berarti tergantung produk apa yang akan kita buat begitu ya, Bapak Yudi. Baik, ini Aini tertarik dengan yogurt. Ini bisa nggak sih setiap orang membuat ini di verifikasi pangan ini, apakah ada persiapan ini bahan-bahannya selain pokoknya susu ini, Bapak Yudi? Oh, sangat bisa, sangat amat bisa membuat ini karena kita bisa menyesuaikan ya penggunaan teknologinya dengan kebutuhannya, Mbak Aini ya. Kalau itu hanya untuk keperluan rumah tangga, mungkin tidak perlu menggunakan peralatan yang mudah dan cukup peralatan-peralatan yang tersedia di rumah tangga, bukan panci atau lebih apalagi meningkat sedikit pakai oven, kompor gas, ya itu aja. Yang tadi tidak diperlukan teknologi yang tinggi kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena mengapa begitu ya Mbak Aini? Jadi saya perlu bercerita dulu. Kenapa ide ini muncul? Meskipun tidak ditanyakan Mbak Aini, tapi boleh kalau saya bercerita. Boleh sekali Bapak Yudi. Kenapa ide ini muncul? Begini loh Mbak. Asal muanya ide ini muncul itu atas dasar keprihatinan saya melihat di lapangan, di mana para petani susu atau peternak susu, terkhusus lagi kalau di wilayah itu di mana Mbak Ani yang banyak peternak susu? Boyolali. Betul. Di Boyolali itu kadangkala atau seringkali bahkan, seringkali menghadapi suatu kendala di mana mereka panen sudah susah-susah, harganya murah, ya toh? Atau mereka panen sudah susah-susah mengeluarkan kos untuk makanan ternaknya, tapi ternyata kualitasnya tidak diterima oleh industri. Mengapa? Ya tidak disalurkan industri juga, karena apa? Proses panennya tidak standar gitu ya menurut pabrik, sehingga produk-produk yang susu semacam ini akhirnya lebih ekstrimnya itu kadang-kadang malah dibuang Mbak Aini. Kan ini memprihatinkan ini ya toh. Sudah dia memberikan pakan ternak itu memerlukan modal ya toh. Peroleh susunya dibuang gara-gara tidak nyucuk dengan biaya produksi. Ya ada kasus begitulah, tapi tidak banyak memang ya. Tetapi kemudian muncul ide bagaimana kalau kita bisa memanfaatkan susu-susu yang istilahnya nomor 2 dari yang dimiliki atau yang dikendaki oleh industri itu, supaya bisa diolah kembali menjadi produk olahan pangan, ya, sehingga tidak saja menyelamatkan karena tidak terbuang, tapi memberikan nilai tambah. Sekarang bayangkan Mbak, ini pernah nggak beli yogurt di supermarket atau dimanapun yang menjual itu ya? Berapa itu harga satu kemasan yogurt itu? Ada yang saya lupa itu. 8.000-an ke atas. 8.000-an ya? Itu hanya berapa mili itu? Padahal kalau kita bisa mengolah sendiri, Mbak ini tahu nggak harga susu dari peternak sekarang itu berapa? Aduh, kurang tahu itu. Belum pernah ini. Kemungkinannya berfluktuasi ya, berfluktuasi. Kemungkinannya
tidak lebih dari 10.000. Ya, kan? Itu 1 liter. Nah, kalau diberikan sedikit sentuhan proses produksi membuat yogurt, ya ada bisa meningkatkan nilai ekonominya kan? Itu jadi saya dulu pernah melakukan aktivitas pengabdian masyarakat namanya kalau di dunia kampus ya, pengabdian masyarakat untuk mendampingi para peternak sapi di Boyolali itu mengatasi masalah harga susu sapi yang turun tadi dan tidak tertampung di industri. Ya kalau bisa kita olah menjadi produk tadi seperti yogurt, ya kopi, kemudian dodol, ya dodol sapi buat dan kerupuk, gitu. Baik. Dan berarti ini kualitas susu itu juga mempengaruhi ya, Bapak Yudi ya? Betul sekali. Jadi kalau untuk yogurt sebetulnya kualitas yang mungkin tertolak oleh industri itu dengan treatment tertentu masih bisa kita selamatkan dengan diolah menjadi yogurt. Jadi ya tidak terbuang sama sekali, ya asal tidak tercemar oleh bahan-bahan yang membahayakan ya, sejauh belum tercemar oleh komponen-komponen yang membahayakan. Ada standarnya Mbak. Iya. Tuh Mbak. Ya, dari sapi yang bisa menghasilkan susu yang berkualitas itu bagaimana caranya nih, Bapak Yudi? Kalau produksi susu sapi yang berkualitas, Mbak, tentu dimulai dari kualitas pakannya dulu ya. Sekali lagi saya bilang ya, mungkin saya kurang tepat sebetulnya untuk bicara hal ini, tetapi kita bisa menelusur ya hal-hal yang terkait dengan kualitas susu sapi ya. Tentu dari higienisme pakan ternaknya, mutu pakan ternaknya, kebersihan kandang itu pasti itu, ya toh, kebersihan kandang pasti. Kemudian kebersihan ternaknya itu kan, ya toh. Terus yang tidak kalah penting ini usia ternak juga berkaitan dengan kualitas itu. Ya kan? Kan ada masa-masa di mana sebetulnya sapi itu pada usia tertentu, saya lupa ya, itu kualitas susunya sudah tidak terlalu bagus. Oleh karena itu di usia tertentu sapi harus akur dan itu menjadi sapi potong dan tidak diproduksi lagi atau diambil lagi susunya. Mbak Aini, saya boleh menyela sebelum dengan bertanya ke materi yang lain ya. Mbak, ini boleh ya, tausiah kecil itu boleh ya? Boleh, monggo Bapak Yudi. Kalau kita menemui ya Mbak ini. Iya. Monggo Pak Yudi. Iya, sapi itu memproduksi susu. Sebetulnya untuk siapa? Produksi susu. Jawabannya. Sapi yang memproduksi susu itu sebetulnya susunya untuk siapa? Untuk anak sapi kan? Iya. Ya, tapi anak sapi itu memerlukan susu sapi hanya pada fase tertentu atau usia tertentu. Setelah itu anak sapi tidak butuh lagi susu sapi. Berarti apa nih? Ya untuk manusia. Gitu loh. Jadi Tuhan itu menciptakan dalam hal produksi sapi itu ya, ketoknya sudah dirancang dengan baik oleh Allah ya, Allah SWT ya, bahwa seperti disebutkan di dalam Quran surat An-Nahl 66 ya. Coba Mbak Ani bisa buka, ada digital Qurannya di situ apa enggak? Ada Bapak Yudi. Mbak Ani yang membacakan Qurannya, saya yang mengulang terjemahnya. Ayo dibaca. An-Nahl ayat berapa tadi? An-Nahl ayat 66. Oh, An-Nahl ayat 66. Kalian ujian bagi penyiar Radio Persada FM. Oh gitu, baik. Sudah, oke.
Ayat 66 saja ya ini ya Bapak Yudi ya? Ayat 6 saja. Oke, baik. Ini bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil ang amila ibrotan nuskikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa damil labanan khalison sa'ighal lisaribin. Oke. Yang artinya Oh, yang artinya dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, yaitu berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. itu. Padahal tadi bilang toh susu sapi itu ya jadi untuk anak sapi kan. Tapi Allah memberikan apa ya? Memberikan anugerah kepada kita untuk dipersilakan juga menikmati susu sapi itu. Dan Mbak Aini tahu nggak apa sih manfaat susu sapi itu bagi kesehatan kita? Khasiatnya apa? Nah, ini ada sesi break apa enggak ini Mbak Ani? Ada sesi break ini, ada 2 sesi nanti. Karena kalau terangkan semuanya nanti habis ini 1 jam itu nanti ya. Oh gitu, iya. Baik. Baik. Kapan breaknya itu? Iya, kita break dulu sebentar ya Bapak Yudi. Ya. Nanti manfaatnya setelah season 2 ya. Ya, Agar pendengar semakin penasaran ini. Mari silakan. Baik. Baik pendengar, kita break setelah jeda beberapa berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nutrisi Keluarga, tentunya dengan tema yang sangat menarik ya, yaitu diverifikasi produk pangan berbasis susu sapi. Tetaplah bersama kami setelah beberapa jeda informasi berikut ini. Baik pendengar, masih bersama kami di Nutrisi Keluarga pukul 10.40 ya. Dan tentunya bagi pendengar yang ingin bertanya ataupun bisa langsung menyaksikan live streaming kami di YouTube ataupun Facebook di 102,2 Persada FM. Dan kita tadi sudah membahas ya terkait dengan diversifikasi produk pangan berbasis susu sapi. Baik, masih bersama dengan Dr. Insinyur Yudi Rinanto. Tadi kita terakhir akan membahas mengenai manfaat ya dok ya. Baik. Ya. Bisa dijelaskan ini manfaatnya ini Bapak Yudi? Baik Mbak, ini sebelum menjelaskan pertanyaan lagi nih. Ini jelas bagi penyiar yang ditanya ini. Mbak ini baik. Pernah mendengar nggak kalimat atau istilah 4 sehat 5 sempurna? Iya, iya, itu mendengar pertama kali waktu TK, taman kanak-kanak. Iya, pinter. Artinya kita sudah ditanamkan tentang komposisi makan yang baik ya sejak kita sekolah pertama kali di TK itu ya. 5 sehatnya itu apa? Kan susu, betul ya? Iya, ada susu. Ya. Jadi susu itu berperan memberikan nutrisi yang dapat menyempurnakan kehidupan manusia, Mbak ini ya. Dan kita tahu orang minum susu itu tidak perlu memandang usia, ya toh? Iya. Termasuk anak-anak, remaja hingga dewasa. Terkhusus untuk balita tentu saja. Mestinya ya ASI ya, susu ibu ya yang paling bagus nutrisinya. Jadi sekali lagi apa itu 4 sehat. Filosofinya adalah susu sapi sebetulnya untuk anak sapi kan gitu. Jadi kalau masih balita itu ya ASI saja sudah sangat amat luar biasa. Kandungan nutrisinya sesuai dengan asupan kebutuhan anak. Kita tidak membicarakan hal itu. Nanti di sesi lain mungkin ya kita bicarakan. Iya. Itu ya. Atau topik yang lain yang mungkin diperlukan untuk menambah hasanah nutrisi keluarga ya. Iya. Kemudian
saya tadi sudah sampaikan ada beberapa khasiat ya dari minum susu sapi. Tapi asal dengan apa cara yang benar. Maksudnya begini, yang paling sederhana adalah minum susu sapi itu yang benar adalah susu sapi murni. Jangan ditambah sirup, apalagi sirupnya mendominasi gitu ya. Nanti akhirnya minum sirup bukan minum susu. Akhirnya apa? Asupan gulanya menjadi banyak. Padahal secara keseluruhan orang sepakat konsumsi gula yang berlebihan itu tidak baik atau tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Ya toh? Ya, kalau orang Jepang itu high kalori itu tidak bagus. Ya, sehingga orang Jepang itu senangannya malah makan yang kecut-kecut gitu Mbak. Kembali ke sekarang susu, nggih. Kembali sekarang ke susu. Apa saja yang ada di dalam susu sapi itu? Atau manfaatnya apa? Susu sapi itu satu Mbak, di dalam susu sapi itu mengandung senyawa-senyawa dengan komposisi yang sangat baik, ya. Jadi memberikan nutrisi alami yang baik dan seimbang. Nah itu. Sehingga kalau bisa dibiasakan minum susu yang murni itu bagus. Pak, kalau minum susu murni ya enak Pak kan gitu toh orang tidak ada variasi rasanya. Ya, mau muntah bahkan itu ya itu. Iya. Ya, kalau mau ada tes yang agak manis, baik diberi jangan gula atau jangan sirup, tetapi apa kira-kira yang memberi rasa manis. Madu juga tidak boleh berarti. Madu. Madu bagus ya. Ya toh masalahnya, mohon maaf ya Mbak, mohon maaf. Kita harus memilih madu yang benar-benar madu. Ya toh? Tidak menuduh apakah madu yang beredar itu sekarang tidak murni madu, tidak bicara itu ya. Tapi kalau bisa ya menjaga supaya benar-benar kita pastikan madu yang kita konsumsi itu murni madu. Cara yang paling enak Mbak, atau cara yang aman adalah mencari peternak madu. Gitu. Langsung ya? Langsung, kalau perlu melihat panen madunya. Wah, itu excited itu Mbak Aini. Kita pernah melihat bagaimana orang memanen madu. Kalau memanennya belum pernah itu. Tapi kalau di peternakan untuk madunya udah pernah. Ya. Madu itu ada 2 jenis Mbak, paling tidak dari cara ngentupnya. Tapi udah, nanti kita bicarakan yang lainnya aja ya. Ini forumnya susu dulu. Nanti di forum yang lainnya boleh Mbak Aini dan teman-teman undang saya lagi untuk bicara nutrisi keluarga. Saya siap. Iya, insya Allah. Ya, insya Allah saya siap. Jadi apa aja yang ada di dalam susu murni itu? Satu yang paling utama itu ada proteinnya. Kemudian karbohidrat itu pasti juga, ya toh. Kemudian ada lemaknya, ada vitaminnya dan ada mineral. Ya, yang itu sesuai dengan kebutuhan kesehatan tubuh kita. Ya, asal tadi dikonsumsi dengan benar, ya tidak ada tambahan-tambahan nutrisi tambahan lainnya, ya. Itu. Kemudian Mbak, kandungan zat gizinya itu besar manfaatnya bagi tubuh. Di antaranya apa? Ada kalsiumnya, ada proteinnya, ada fosfornya. Ini saya baca ini. Boleh nanti Mbak Aini juga konfirmasi di Mbah Google. Iya, oke, baik. Sekarang kan apapun informasi kan kita bisa browsing ke itu. Itu boleh kok, kita boleh ya itu. Karena undang-undang ITE apa enggak itu? Tidak. Belajar tidak ya. Untuk kepentingan belajar tidak apa-apa toh. Ada kalsiumnya, ada vitaminnya D, ada vitamin B12-nya, vitamin A dan lain-lainnya Mbak. Banyak sekali.
dan lain-lainnya. Nanti lain-lainnya yang paling penting di bawah akan saya sampaikan. Kemudian susu itu juga menunjang kesehatan serta perbaikan tulang manusia. Ya, karena apa? Dia mengandung magnesium, Mbak. Magnesium. Ya, ada magnesium. Itu yang paling penting. Jadi untuk menjaga supaya tidak dini mengalami osteoporosis, nah, Mbak Aini dan pendengar semuanya sering-sering mengkonsumsi susu sapi murni saja. Malah lebih ke susu sapi, iya. Ya, meskipun di antara kita mungkin ada yang apa ya, tapi sekian persen aja itu kecil itu. Minum susu sapi saya nggak bisa karena mual kan gitu. Nah ini kan karena hanya kebiasaan sejak kecil mungkin tidak dikenalkan oleh orang tuanya meminum air susu. Tapi sebetulnya bagus, ya, bagus manfaatnya untuk tulang gitu ya. Nah, sehingga untuk anak-anak itu dianjurkan, kan masa pertumbuhan nih anak-anak sampai masa tertentu itu pembentukan kerangka tubuhnya itu bisa disokong dengan asupan susu sapi. Jadi bagi bapak ibu yang belum membiasakan putra putrinya mengkonsumsi, ada baiknya sejak sekarang dijadwalkan ya sesuai dengan kemampuan ya, seminggu pisan atau seminggu pintu itu diasupi dengan susu sapi itu. Ya. Kemudian yang keempat, Mbak, yang ini pada era sekarang ini penyakit jantung, betul ya? Itu kan ada tren kenaikan gitu ya. Nah, susu sapi bisa mengurangi risiko terserangnya penyakit jantung. Ya. Nah, ini hasil empiris dari teman-teman kedokteran ya, dari kesehatan ya. Bahkan bisa mengurangi stroke gitu ya, kemungkinan stroke gitu. Nah, takarannya seberapa, kemudian untuk usia seberapa, ya nanti lebih detailnya bisa konsultasi kepada ahli kesehatan ya, ahli gizi atau nutrisinya ya. Ya. Kemudian ternyata Mbak, susu itu juga bisa menurunkan tekanan darah. Nah, aku ya ini kemarin baca-baca ini kok ternyata bisa menurunkan darah ya gitu ya, dengan mengkonsumsi 3 porsi susu ya per hari, tapi dengan dibarengi asupan buah-buahan, Mbak. Oh iya, tetap didampingi yang lainnya. Buah-buahan yang kaya serat ya, ini potensi untuk bisa menurunkan tekanan darah. Wah, saya tersentak itu, tiba bisa juga ya, karena apa? Saya sendiri ada kecenderungan darahnya, tensinya agak tinggi, bahaya ini Mbak ini kalau dikendalikan. Ya dengan anjuran dokter makan obat tertentu yang harus kita konsumsi baik-baik saja, tapi kalau bisa secara alamiah dengan lebih sehat, ya kenapa tidak kita lakukan kan gitu Mbak. Itu yang kelima. Nah ini yang keenam ini menarik ini, apalagi bagi profesi penyiar kayak Mbak Aini ibu, sing kadang kalau jamnya sampai nabrak sampai larut malam kok enggak ya, artinya enggak sampai lemburan sampai subuh kan, tidak ya Mbak Aini ya? Tidak Pak Yudi. Ini dengan minum susu itu ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur kita, Mbak. Tak browsing itu kenapa toh gitu? Bener apa enggak toh? Ini mitos apa kan? Fakta gitu ya? Mitos atau fakta? Nah, ternyata penjelasannya begini, Mbak. Susu itu di dalam cairan susu itu ternyata memiliki zat yang fungsinya untuk merangsang hormon tertentu. Hormon apa itu? Namanya, kalau salah dikoreksi bareng-bareng ya, melatonin, Mbak. Melatonin. Tambah Google gitu kemarin tak cari-cari. Oh, melatonin toh gitu. Nah, apa fungsi melatonin itu?
ternyata hormon ini dapat mendatangkan kantuk terhadap manusia. Loh, elok toh Mbak. Jadi Iya. kalau orang-orang sana barat mungkin ya, apa itu memancing rasa kantuk, kan problem manusia modern dengan aktivitas padat itu kan kadang kalau rasa turu nyenyak gitu Iya. Mbak. Nah, itu ternyata tidak perlu harus pakai obat-obatan yang bisa muncul ngantuk, Iya. minum susu Susu. saja, Iya. gitu. Ini sekalian promosi pada daerah-daerah kita yang banyak memproduksi susu ya, kayak Boyolali gitu ya, Iya. minum susu. Jadi ternyata rasa kantuk itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu anugerah ya Mbak ini ya. Karena ya orang tidak bisa tidur, apalagi sudah capek, malam hari kosak-kosik rasa turu itu penyiksaan sendiri ternyata ya. Betul Ya, sekali. karena ya produksi melatoninnya kurang, jadi kita tidak datang-datang juga kantuk ya, meskipun menjelang subuh gitu ya. Iya. Masih lumayan di tengah hari itu, di malam hari kita ambil wudhu, tahajud, itu ternyata ada kajian tersendiri bahwa rutinitas orang yang sholat malam itu juga kaitannya dengan metabolisme tubuh ya Mbak ya. Nah, mungkin sudah dibahas di sini oleh para ustadz kita. Ternyata juga berkontribusi juga dengan gaya hidup kita, kesehatan kita. Iya. Begitu Mbak. Nah, ini jadi paling tidak ada 6 itu yang Iya. Nah, manfaat ya banyak sekali sebenarnya dokter ya. Sepertinya susu murni itu lebih baik daripada yang susu olahan ya. Mbak Aini, Iya. saya koreksi dulu, saya bukan dokter Oh ya. iya iya iya. Izin Yud. DR saya itu bukan dokter. Iya. Berarti saya kalau di kampus itu disebut dokter gitu ya. Dokter Dokter Yudi sama dokter ya. gitu loh ya. Iya beda. Saya sebetulnya Mbak ini, maaf ya, pemerhati tanaman-tanaman obat gitu. Jadi nanti kalau diperlukan untuk sharing juga terkait dengan manfaat tanaman obat di forum ini, ya saya siap untuk sharing ya. Di dan silakan menghubungi kita melalui pusat PPKDK ya. Ini pusat pengkajian kebijakan daerah dan kelembagaan ya. Dan saya dengan rekan saya di divisi humas ya, jadi bisa menambah wacana. Oh ternyata ada toh teman-teman dari UNS memperhatikan masalah gizi nutrisi keluarga. Iya. Sebenarnya saya ingin bertanya sedikit, tidak apa-apa ya Mbak Aini ya. Iya tidak apa-apa. Ini nutrisi keluarga ini apakah khusus memang membahas hal-hal yang terkait nutrisi kayak gini nih? Untuk mengenai perkembangan di keluarga tadi tidak hanya untuk kesehatan tapi yang lain-lainnya juga begitu dibahas. Contohnya apa? Mohon maaf saya belum pernah mengikuti Persada FM sih soalnya. Begitu. Maaf ya. Pernah juga. Radio, Iya, juga kita nutrisi keluarga kita juga ada membahas untuk perkembangan anak ini Bapak Yudi. Nah untuk hari ini temanya spesial yaitu mengenai makanan ya tema ini gitu. Iya. Yes, siap. Itu aja Mbak Aini. Mungkin yang bisa saya sharingkan. Ya ini sudah di penghujung kah? Ya, ini terakhir ini pertanyaan dari saya ini Bapak Yudi tertarik. Iya, tadi kan Bapak Yudi menyarankan lebih baik untuk mengkonsumsi susu sapi murni ya. Berarti itu bukan olahan ya Bapak Yudi ya. Nah, ini untuk menyimpannya ini, menyimpan susu sapi murni ini bagaimana caranya? Ya, paling tidak ya Mbak, kita harus punya alat untuk simpan yang standar ya dalam suhu yang rendah itu. Tapi begini, susu itu di daerah Solo itu kan ya gampang memerolehnya. Ya kalau mau mengkonsumsi ya nggak usah stok banyak-banyak gitu aja, supaya fresh begitu ya. Diperhatikan kebutuhan keluarga itu. Kalau kita untuk 1 hari cukup 1 liter ya kenapa harus beli 10 liter? 10 liter kan kita harus menyediakan kontainer gitu ya, yang nanti harus kita masukkan ke freezer. Nah, kan nggak perlu, yang cukupnya beli 1
liter supaya apa? Bisa masuk ke kulkas kita atau bisa masuk ke freezer kita. Iya. Karena memang produk susu itu kalau dibiarkan terbuka di suhu ruang begitu aja 4 jam aja cukup berarti toleransinya baik. 4 jam itu sudah cukup membahayakan bagi kesehatan kita. Jadi kalau Mbak Aini menyeduh susu di rumah ya, susu kemudian dituangkan di dalam gelas, kemudian dibiarkan terbuka di ruang terbuka begitu tanpa ditutup, 4 jam sudah tidak layak dikonsumsi. Sudah banyak bakteri-bakteri ada di sini, di situ ya. Dan tidak usah eman-eman istilahnya itu ya. Eman-eman just dibuang aja, beli lagi kan. Jadi kata kuncinya bagaimana menyimpan yang ideal memang di dalam freezer. Di dalam freezer. Baik, terima kasih Bapak Yudi. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih untuk sharingnya ya mengenai tema kita hari ini di verifikasi produk pangan berbasis susu sapi. Selamat melanjutkan aktivitas di pekan ini Bapak Yudi. Salam sehat terus. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau kurang. Iya. Dan mendengar tak terasa sudah hampir 1 jam kita menemani Anda di Nutrisi Keluarga ya dengan Dr. IR Yudi Harinanto MP. Dan tadi kita bertema di verifikasi produk pangan berbasis susu sapi, dan ternyata banyak sekali manfaatnya dari susu sapi ya, terutama dengan susu sapi murni yang kita konsumsi lebih baik daripada susu sapi yang sudah diolah tentunya. Dan waktunya ini Jannah pamit mohon undur diri pendengar, mohon maaf apabila ada salah kata, dan pendengar sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.